Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitri Rahmayani, kelas 11 DOI dengan NIS 1902571 akan mempresentasikan mengenai fotosensor. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai fotosensor. Sebelum kita membahas mengenai fotosensor, kita harus mengetahui dulu apa itu sensor. Ini merupakan contoh-contoh bentuk fisik dari beberapa sensor yang ada dan sering digunakan dalam dunia industri. Sensor adalah suatu benda yang dapat merasakan keberadaan benda lain di sekitarnya untuk keperluan pengontrolan mesin-mesin manufacturing yang berbasis factory automation. Selanjutnya, jenis sensor. Jenis sensor terbagi atas dua. Yang pertama, berdasarkan prinsip pendeteksian. Bagiannya yang pertama yaitu sensor cahaya, contohnya fotodioda. Yang kedua, sensor magnetik, contohnya auto switch. Yang ketiga, sensor temperatur, contohnya termistor. Yang kedua berdasarkan penggunaan. Yang pertama yaitu sensor posisi, contohnya micro switch, limit switch, dan potensiometer. Yang kedua, sensor sudut, contohnya yaitu CCD atau Charge Coupled Device. Berikutnya karakteristik sensor. Yang pertama safety, yang kedua tahan lama, yang ketiga anti karat, yang keempat tahan terhadap cuaca, yang kelima anti getaran, dan yang keenam tahan terhadap variasi suhu dan tekanan. Fotosensor merupakan contoh atau bagian dari sensor. Fotosensor ini merupakan salah satu dari sensor cahaya. Seperti ini contoh bentuk fisik dari fotosensor itu sendiri. Seperti inilah kurang lebih prinsip kerjanya. Dia akan memantulkan infrared dan akan ditangkap oleh receiver-nya lalu dipantulkan kembali. Fotosensor adalah sensor yang bekerja dengan prinsip seperti transistor sebagai saklar. Sensor ini bekerja akibat adanya aktivitas atau pergerakan dari suatu cahaya. Energi cahaya akan diubah menjadi suatu sinyal listrik. Tipe fotosensor. Tipe fotosensor terbagi atas dua, yaitu tipe transmisi dan tipe refleksi. Contoh dari tipe transmisi yaitu track beam. Tipe dari refleksi yaitu refleksi difus dan retroreflektor. Tipe transmisi contohnya track beam. Seperti inilah bentuk dari tipe transmisi. Pada sensor tipe transmisi terdapat dua bagian yaitu transmitter dan receiver. Biasanya disetting pada kondisi dark on. Dark on artinya jika terdapat yang menghalangi transmisi cahaya antara transmitter dan receiver, maka sensor akan on. Kelebihan dari tipe ini adalah jarak deteksi yang panjang. Dark on itu maksudnya ketika terdapat objek antara transmitter dengan receiver, maka sensor ini akan on. Selanjutnya yaitu tipe retroreflektor. Seperti ini contoh dari prinsip kerjanya. Pada tipe ini, transmisi dan receiver, transmitter maksudnya. Transmitter dan receiver menjadi satu bagian dan terdapat bagian lain yang berfungsi untuk memantulkan cahaya yaitu retroreflektor. Sama seperti tipe transmisi, tipe ini pun disetting pada kondisi dark on. Berikutnya tipe refleksi difus. Pada tipe ini, transmitter dan receiver menjadi satu bagian, hanya saja tidak menggunakan reflektor untuk memantulkan cahaya, tetapi menggunakan benda yang berdeteksi oleh sensor jenis ini. Selain itu, sensor ini biasanya disetting pada kondisi light on. Light on artinya jika terdapat suatu objek yang dapat memantulkan cahaya sehingga dapat ditangkap oleh bagian receiver, maka sensor akan on. Maksudnya seperti pada gambar, transmitter akan memantulkan cahaya lalu dideteksi oleh objek dan dipantulkan kembali kepada receiver. Karakteristik dari fotosensor yaitu yang pertama, dapat mendeteksi objek tanpa sentuhan, yang kedua, umur pakai atau lifetime yang panjang, yang ketiga, jarak deteksi panjang, yang keempat, tidak ada titik kontak, yang kelima, benda kecil bisa dideteksi, yang keenam, jika sensor kotor akan memperlemah performanya. Prinsip kerja dari fotosensor yang pertama, transmitter diberi tegangan masukan sekitar 200 volt, maka komponen utama akan memancarkan cahaya dengan energi foton dan panjang gelombang tertentu. Kemudian lensa akan memfokuskan cahaya tersebut sehingga arah cahaya sentris terhadap receiver.
Yang kedua, ketika benda tidak ada pada daerah pendeteksian, maka cahaya yang berasal dari transmitter akan diteruskan ke bagian receiver. Dan terlebih dahulu, cahaya akan mengenai lensa yang akan membuat cahaya fokus pada arah sensor, yaitu dioda foto. Demikian sebaliknya, ketika benda tidak ada pada daerah pendeteksian, maka cahaya tidak akan sampai kepada receiver. Dari beberapa penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, fotosensor umumnya dipakai pada mesin-mesin industri yang di mana mesin tersebut bekerja secara otomatis ataupun manual. Pada mesin yang bekerja secara otomatis, banyak menggunakan sensor ini sebagai pemberi sinyal masukan atau informasi untuk dikontrol lebih lanjut agar mesin dapat berjalan secara auto. Yang kedua, sensor ini dapat mendeteksi benda dengan jarak yang bervariasi. Itu tergantung dari tipe dan jenisnya. Ada berbagai jenis dan tipe alat ini. Pada prakteknya, sensor ini ada yang menggunakan reflektor dan ada juga yang tanpa reflektor. Apa itu reflektor? Reflektor adalah suatu alat terbuat dari plastik yang permukaan bagian dalamnya berbentuk prisma atau segi enam, berfungsi untuk memantulkan cahaya yang dikirim oleh emitter. Kemudian ada juga fotosensor tanpa menggunakan reflektor. Tapi umumnya sensor jenis ini memiliki dua buah atau berpasangan, artinya ada pengirim dan ada juga penerimanya. Yang ketiga, jenis sensor tanpa reflektor. Memiliki dua unit, yang pertama adalah pengirim atau emitter bertugas sebagai sumber cahaya untuk dikirimkannya ke bagian penerima. Yang kedua adalah penerima atau receiver bertugas sebagai penerima cahaya yang dikirimkan oleh emitter. Cahaya yang dikirimkan oleh pengirim harus center dengan penerima agar cahaya terkirim benar-benar terdeteksi oleh receiver sehingga sensor dapat bekerja dengan baik. Baik, berikutnya saya akan menampilkan satu buah video mengenai penjelasan singkat dari fotosensor. Welcome to GTV. Today I will be showing you what a photoelectric sensor is. Sensors are used to detect the distance, presence, or absence of a material. Photoelectric sensors do this through the use of a transmitter that emits light to a receiver. This light may be a solid beam that, when interrupted, provides an output signal, or conversely, it could be set up in a way that an output signal is provided when the light is detected. There are three basic types of sensors in terms of functionality. The through-beam sensor is the most widely used sensor, and it can be found in many residential homes in North America, used in garage door applications as a safety sensor. The through-beam sensor consists of two units, a transmitter that connects to a power source and the receiver that connects to a PLC or contact that can initiate action, such as an alarm or stop command. The receiver is only looking for the presence of the transmitted light, and any interruption would trigger a command. Industrial through-beam sensors could have a sensing range of up to hundreds of feet and have the longest sensing distance of the three types. The retroreflective sensors have both the transmitter and receiver in one package and can be economical alternative to the through-beam sensors. They can also save time in installation since only one unit will need to be installed and are ideal for areas where a through-beam cannot be wired effectively. Since the light has to travel to and from the target, the operating distance is typically half that of a through-beam sensor. The third type of a photoelectric sensor is the diffused reflective. Like retroreflective sensors, diffused reflective sensors include the transmitter and receiver in one housing. They can be placed in areas where mounting of a reflector might not be possible. They operate differently from the other units in that the beam of light is not reflected back until an object crosses the beam path. The light is then reflected from the object to the sensor and the beam is completed. Some manufacturers offer background suppression as an option within their diffuse sensor offering. Background suppression offers precise and reliable detection of the target but reduces the sensing range. Photoelectric sensors, along with thousands of other products and services, are available at Gal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.